Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terang Mengalahkan Gelap. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebaikan-kebaikan, semua perkara-perkara yang indah, rancangan-rancangan yang teragung, itu disediakan dan diberikan kepada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita akan pelajari adalah terang mengalahkan gelap. Sebelum berbicara terang mengalahkan gelap, kita berbicara tentang sumber segala sesuatu yang terbaik. Itu berasal dari Allah. Penciptaan yang terjadi dari terdahulu itu berasal dari Allah. Pemeliharaan dan pengaturan alam semesta ini itu berasal dari Allah. Sebuah program rancangan tentang tubuh manusia yang sangat rumit dari kepala sampai ke ujung kaki itu berasal dari Allah. Kemampuan manusia sebagai makhluk yang punya kemampuan tertinggi dari semua ciptaan yang lain itu adalah berasal dari Allah. Tatkala peradaban itu makin hari makin sangat canggih luar biasa. Di zaman terdahulu orang bagaimana membuat rumah itu dari batang-batang kayu. Kemudian berada di gua-gua. Saat sekarang manusia tidak hanya membuat rumah yang ada di planet bumi ini, tetapi mencoba untuk membuat rumah di planet yang lain. Mungkin di planet Mars atau planet yang lain. Itu pun berasal dari Allah. Kalau sumber semua yang terbaik berasal dari Allah, lalu kita bedakan mana yang berasal dari Allah, gelap atau terang. Ada yang mengatakan terang berasal dari Allah, gelap pun berasal dari Allah kalau berbicara secara fisik. Kalau berbicara tentang alam semesta ini, bukankah Tuhan menciptakan siang, Tuhan juga menciptakan malam kalau gelap di dalam pemahaman tentang fisik. Tapi kalau gelap dalam pemahaman tentang keberdosaan, ini adalah sesuatu yang berbeda. Terang berasal dari Allah, keberdosaan itu berasal dari pilihan ciptaannya. Siapa ciptaannya itu? Yaitu manusia sendiri. Manusia di dalam sebuah pilihan diberikan hak untuk memilih, maka itu punya potensi menjadi sesuatu yang sangat buruk. Memilih jalan yang salah, memilih tidak taat kepada Allah, tapi melanggar firman-Nya. Memilih untuk mengambil jalan yang tidak disiapkan oleh Tuhan, tapi memilih jalan yang lebar yang direncanakan dan disiapkan oleh dirinya sendiri. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau engkau berjalan bersama dengan Allah, engkau melewati jalan yang sempit, tapi menuju kepada kehidupan. Suatu engkau mencari jalan menuju kepada kegelapan, engkau carinya yang namanya jalan lebar. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang terang mengalahkan gelap adalah sebuah potensi yang ada pada diri manusia. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang semua potensi yang ada dalam diri manusia, manusia punya potensi untuk merancang, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, sekalipun menciptakan tidak sama dalam artian sebagaimana Allah menciptakan. Manusia bisa menciptakan, membuat senjata, manusia bisa membuat berbagai macam hal. Tetapi kemampuan-kemampuan tersebut, tatkala kemudian itu yang seharusnya dipakai untuk kemanfaatan orang banyak, bukankah pisau dipakai, dibuat untuk memberikan kemudahan untuk memotong tali, memasak, dan seluruh aspeknya. Tapi tatkala kemudian kapasitas kemampuan itu tidak diiringi oleh sebuah kehidupan di dalam terang, tetapi kehidupan di dalam gelap, apa yang terjadi? Pisau dipakai untuk membunuh, pisau dipakai untuk melukai, pisau dipakai untuk mengancam, dan pisau dipakai untuk tindak kejahatan dan tindakan kriminal lainnya. Lalu siapa yang salah? Maka yang paling mudah seringkali setelah manusia berbuat salah, padahal itu pilihannya dia, maka dirinya lah yang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan kepada saya kehendak bebas, sehingga membuat aku bisa memilih untuk jalan benar atau jalan tidak benar? Maka tatkala seseorang yang sudah diberkati oleh Allah,
lalu kemudian dia jatuh ke dalam sebuah kesalahan. Tatkala berbuat salah bukan kemudian terjadi pengakuan dan pertobatan, tetapi itu dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau berikan ini? Tuhan, mengapa engkau berikan itu? Sahabat seperjalanan, ada banyak keluarga-keluarga yang dari awal dia yakin bahwa pasangannya adalah sebuah anugerah, pasangan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tetapi karena kemudian tidak sanggup menjalani, memelihara rumah tangga dengan baik, lalu rumah tangga berakhir dengan kacau balau, bahkan berakhir dengan perceraian, maka sangat mudah kemudian menyalahkan Tuhan. Tatkala seseorang yang dulunya belum punya kendaraan, sebut saja punya sepeda, kemudian punya motor, dia bermimpi untuk punya mobil, lalu punya mobil, kemudian punya mobil dengan yang lebih mewah dengan kecepatan tinggi, lalu mengalami kecelakaan karena tidak pandai-pandai bagaimana berkendaraan. Yang kita tahu dengan jelas, sahabat seperjalanan, ada peristiwa di pintu tol, bagaimana kecelakaan terjadi dan berbagai macam peristiwa kecelakaan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Allah sudah memberikan semua, baik itu keselamatan sebagai terang, anugerah-anugerah sebagai terang, kemampuan, kecerdasan sebagai terang yang diberikan oleh Allah. Tetapi kemudian menjadi buruk, menjadi bermasalah karena kita mengambil sikap dalam kegelapan. Jika firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 2 ayat itu mengajarkan, hampir sedikit lagi terang itu ada pada di antara kamu. Karena manusia terus berbuat dosa, maka pertahankanlah terang itu dan tetap hidup di dalam terang. Dan barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu pergi kemana, padanya akan berakhir dengan kebinasaan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar bahwa terang itu mengalahkan gelap. Kalau ada sisi-sisi gelap di dalam diri kita, dan kita mempercayai terang yang diberikan oleh Allah lewat firman-Nya, terang yang diberikan oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus, maka siogianya tidak ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita masing-masing. Seluruh area hidup kita di dalam kondisi terang. Tidak ada pikiran yang gelap, tidak ada mulut yang gelap, tidak ada niat yang gelap, tidak ada tindakan yang kita lakukan dengan tangan, dengan tubuh kita yang gelap, rancangan-rancangan yang gelap. Karena kegelapan identik dengan kejahatan, dan kejahatan identik dengan sebuah kompromi dengan setan dan iblis. Karena dialah kegelapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang terang, apa yang firman Tuhan katakan? Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Terang itu ada pada diri kita, yang akan merubah perilaku kita, yang akan merubah karakter kita, yang akan merubah cara bicara kita, yang akan merubah bagaimana kita bersikap bisa menghormati orang lain dan bukan merendahkan, yang akan merubah kita bahwa dunia ini akan berakhir. Maka kita harus baik-baik untuk semakin intim, dekat dengan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga sisa hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan dan menghadap penghakiman Tuhan, kita adalah anak-anak terang, hidup di dalam terang, menjauhi kegelapan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tuhan memberkati setiap sahabat perjalanan. Jadilah terang yang mengalahkan gelap, dan janganlah hidup dalam kegelapan dan engkau membuang terang itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Biarlah kami terus menjadi anak-anak terang yang memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.